Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helena Aludia Widya Semarabuk dengan NIM 21-2020-004 dari kelas Komunikasi Bisnis MG 103B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya investasi di masa muda. Nah, apa sih itu investasi? Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Investasi ini juga disebut sebagai penanaman modal. Kenapa sih penting investasi di masa muda? Investasi adalah langkah penting dalam mempersiapkan masa depan yang tidak pasti dalam hidup. Tabungan atau aset yang kita tanam saat ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Usia muda sekalipun masih menjadi mahasiswa, tidak menjadi masalah bagi seseorang untuk mulai melakukan investasi. Semakin dini seseorang melek investasi, maka peluang untuk meraih kebebasan finansial pada masa tua akan semakin besar. Selanjutnya, terdapat dua tujuan dalam berinvestasi. Yang pertama adalah tujuan investasi jangka pendek. Tentunya, tujuan seseorang berinvestasi sangat beragam. Salah satu tujuan melakukan investasi adalah memperoleh imbal hasil dalam waktu yang singkat. Yang kedua adalah tujuan investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah penanaman modal dengan penantian lama untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya membutuhkan jangka waktu 1-10 tahun. Berikut adalah tujuan investasi jangka pendek. Yang pertama adalah memanfaatkan cash flow. Dengan berinvestasi dalam jangka pendek, kita dapat memaksimalkan penggunaan laporan keuangan atau cash flow. Dengan laporan ini, kita dapat menjaga kondisi pemasukan maupun pengeluaran dapat terkontrol dengan baik. Yang kedua adalah mendapat tambahan dana untuk sehari-hari. Seorang investor akan memperoleh imbal hasil sesuai dengan perjanjian antara pihak pengelola saham. Umumnya, bentuk return tersebut berupa kenaikan harga saham atau capital gain yang dapat dijadikan sebagai dana tambahan untuk kehidupan sehari-hari. Salah satu instrumen investasi yang dapat kita gunakan untuk mencapai tujuan investasi jangka pendek ini adalah reksadana. Selanjutnya adalah bisa melakukan pencairan sewaktu-waktu. Karena jangka waktu berinvestasi yang cukup singkat, investor dapat mencairkan modalnya kapan saja. Sehingga ketika kita membutuhkan dana yang sangat mendesak, modal atau keuntungan tersebut dapat kita ambil dan gunakan tanpa terpotong biaya sanksi. Selanjutnya adalah tujuan investasi jangka panjang. Yang pertama adalah persiapan masa pensiun. Banyak orang yang belum siap ketika memasuki masa pensiun dari pekerjaan, dikarenakan dana pensiun dari perusahaan belum cukup untuk menjamin kehidupan setelah pensiun. Sehingga dengan berinvestasi sejak awal bekerja, kita dapat mempersiapkan dana pensiun agar di masa tua nanti semua kebutuhan dapat terpenuhi, di mana investasi dapat mengembangkan aset dalam jangka waktu singkat maupun panjang. Dan yang kedua adalah biaya pendidikan anak. Setelah memiliki anak, tentunya kita harus mempersiapkan biaya pendidikan sendiri mulai dari TK hingga kuliah di universitas yang berkualitas. Sebab besaran dana pendidikan bukanlah nominal yang sedikit. Pasalnya, biaya pendidikan mengalami kenaikan hingga 10% per tahun. Dengan berinvestasi, perkiraan biaya pendidikan yang besar dapat disiasati karena investasi dapat memberikan return mencapai 10% per tahun yang diperoleh dari kenaikan harga saham maupun dividen. Selanjutnya adalah mengamankan kekayaan. Jadi dengan berinvestasi, kita dapat meminimalisir penurunan nilai aset yang mungkin terjadi akibat inflasi. Kita dapat menyimpan kekayaan dalam bentuk investasi, misalnya investasi emas, obligasi, serta deposito. Berikut adalah manfaat yang bisa kita peroleh jika kita memulai investasi di masa muda. Yang pertama adalah keuntungan lebih besar. Keuntungan ini tidak melulu tentang uang. Jika kita mengawali investasi sedini mungkin, ada lebih banyak kesempatan mempelajari dan mencoba berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan budget kita. Yang kedua adalah menciptakan pribadi yang disiplin.
Jika kita ingin mengawali investasi di usia muda, nantinya kita akan merasakan menuai hasil dari investasi yang ditanam. Kita juga akan merasa lebih bersikap disiplin dalam hal keuangan karena merasa wajib menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk diinvestasikan. Yang ketiga adalah jaminan di masa depan. Alasan lain terkait pentingnya investasi di usia muda adalah hasilnya bisa dijadikan jaminan di masa depan. Dan yang keempat adalah kebebasan finansial atau financial freedom. Bisa kita lihat salah satu ciri orang yang memiliki kebebasan finansial adalah mereka yang mulai investasi di usia muda. Oleh karena tidak lagi memiliki beban finansial, mereka bebas memilih gaya hidup dengan pendapatan hasil investasi. Dan yang kelima adalah mewujudkan impian jangka panjang. Menginjak usia muda dan lajang, kita cenderung lebih bebas menggunakan uang untuk kebutuhan saja. Berbeda jika kita sudah menikah dan memikul tanggung jawab lebih. Mungkin kita akan berpikir berulang kali sebelum berinvestasi. Selanjutnya adalah menciptakan gaya hidup hemat. Saat berinvestasi, kita akan berusaha menempatkan uang untuk kebutuhan yang penting saja. Dengan begitu akan tercipta kebiasaan baru, yaitu gaya hidup yang hemat. Selanjutnya adalah risiko yang kita terima dalam berinvestasi. Yang pertama adalah risiko suku bunga, kedua risiko pasar, ketiga risiko likuiditas, keempat risiko inflasi, kelima risiko nilai tukar mata uang, keenam risiko negara, ketujuh risiko reinvestasi, dan yang kedelapan adalah risiko bisnis. Nah, walaupun berisiko bukan berarti kita tidak bisa mencegah potensi kerugiannya. Berikut adalah cara mencegah risiko investasi. Yang pertama adalah menentukan target investasi. Sebelum kita memilih instrumen investasi, ada baiknya mempertimbangkan target yang ingin kita capai saat memilih investasi. Jenis investasi seperti apa dan perusahaan apa yang ingin kita investasikan, serta sejauh mana risiko yang mampu kita terima. Yang kedua adalah rutin mengawasi investasi. Ketika memutuskan berinvestasi dan melakukan riset terhadap jenis investasi tersebut, kita juga perlu melakukan pengawasan terhadap instrumen investasi yang kita pilih. Hal ini menjadi momentum untuk kita belajar mengenal dinamika, cara kerja pasar, serta manajemen risiko investasinya, sehingga kita tidak akan melewatkan kesempatan ketika bisa menarik keuntungan dan bersiap untuk segala kemungkinan ketika tren sedang turun. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi instrumen investasi. Ketika sudah menentukan jenis investasi, ada baiknya untuk memilih lebih dari satu jenis instrumen investasi. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kerugian yang didapatkan ketika pasar sedang melemah. Berikut adalah tips berinvestasi untuk pemula. Yang pertama, kita harus memahami konsep dan risiko investasi. Yang kedua, kita harus memiliki tujuan keuangan yang jelas. Ketiga, kita harus menentukan instrumen investasi apa yang akan kita pilih. Yang keempat adalah membuka rekening investasi. Dan yang kelima, kita harus menjalankan investasi itu secara disiplin. Berikut adalah pilihan instrumen bagi anak muda. Yang pertama adalah reksadana. Di instrumen ini, dana investasi kita akan disebar pada efek-efek di berbagai produk reksadana. Kedua adalah trading saham. Cara transaksinya adalah kita membeli saham yang harganya rendah, lalu menjualnya saat harga sahamnya menjadi lebih tinggi. Ketiga adalah P2P lending. Di sini kita membiayai UMKM yang mengajukan dana, kemudian kita akan meraih imbal hasil dari pengembalian pinjaman yang ditambah dengan bunga. Yang keempat adalah menabung emas. Logam mulia adalah investasi yang mudah untuk dibeli. Kita bisa meraih untung dari harga emas yang umumnya akan naik di masa depan. Pilihan kelima adalah deposito. Simpanan deposito ini sama seperti menabung, tetapi harus menyimpan dana di bank dalam waktu tertentu untuk bisa memperoleh bunga bank 4% sampai 5%. Dan yang keenam adalah ORI. Obligasi ini dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Sifatnya berbeda dengan obligasi perusahaan karena di sini kita hanya membutuhkan minimal 1 juta untuk membelinya. Kesimpulannya adalah investasi merupakan hal yang sangat penting bagi anak muda untuk mempersiapkan masa depan. Dalam berinvestasi terdapat dua tujuan, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh melalui investasi ini, namun kita juga harus siap menanggung risiko dalam berinvestasi.
Terdapat tips berinvestasi bagi pemula, mulai dari memahami konsep dan risiko investasi hingga melakukan investasi secara disiplin. Tentunya banyak instrumen yang bisa kita pilih dalam berinvestasi dalam rangka memenuhi tujuan di masa depan. Sekian presentasi saya mengenai pentingnya investasi di masa muda. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.